Cerita dilanjutkan guys, yang di sana Muyun kemudian mengajak kepada Xiang Yu untuk keluar dari tempat tersebut. Terlihat saat ini juga di luar terdapat beberapa anggota dan penjaga keluarga Xiao sudah tak sabar menunggu mereka. Dan benar saja di saat Muyun keluar, seketika ia pun dikepung bahkan ibu dari Xiang Yu tanpa ragu langsung menaboknya. Namun beruntung di saat yang tepat Xiang Yu muncul dan langsung memisahkan keduanya. Xiang Yu juga mengatakan kalau mereka haruslah berterima kasih kepada Bos Muyun karena memang Bos Muyun yang sudah membangkitkan kekuatannya itu. Tapi di sana Bos Muyun merasa tak dihargai guys. Dengan itu ia pun langsung menyinggung keluarga Xiao yang sudah meremehkannya. Jelas melihat Bos Muyun yang kecewa tentu membuat Xiang Yu merasa sedih karena ia tahu bahwa Bos Muyun adalah orang hebat. Tak banyak pikir panjang, Xiang Yu dengan cepat langsung memutuskan untuk mengikutinya. Singkat cerita terlihat Xiao dan Xiang Yu mengejar Bos Muyun hingga ke akademi. Kedatangan dari mereka jelas untuk meminta maaf. Melihat itu tentu Bos Muyun tak terlalu memikirkannya guys. Di sana ia malah mengingatkan agar Xiang Yu di masa depan bisa menekan unicorn secepatnya. Xiao yang ada di sampingnya jelas ia merasa bingung dan bertanya-tanya tapi Xiang Yu tidaklah memberitahu yang sebenarnya. Setelah itu, di sisi lain terlihat kini telah berkumpul semua patria keluarga yang tengah berdiskusi. Salah satu dari mereka tepatnya Litian atau kaisar kerajaan yang masih tak terima mengenai anaknya dibunuh oleh Bos Muyun. Namun mendengar itu sang ayah menegaskan mengenai masalah ini bukanlah salah anaknya, melainkan itu adalah salah pangeran ke-9 yang selalu membuat masalah. Di sana terlihat patria keluarga Xiao yang membela keluargamu. Ternyata pembelaan itu tiada lain hanyalah untuk membalas budi atas Bos Muyun yang telah membantu anaknya. Jadi dia ini bernama Xiao Jiangtian guys. Singkat cerita pertemuan pun menjadi sedikit panas hingga pada akhirnya Mo Xingtian memisahkan semuanya. Dengan itu perbincangan akhirnya beralih yang kini membicarakan mengenai Akademi Sisian yang sedang membutuhkan generasi muda untuk ikut kompetisi. Namun di sana tak terlihat ada satu keluarga yang memiliki sebuah pendapat karena memang akademi membutuhkan praktisi yang benar-benar berbakat. Berhubung tak ada yang bisa merekomendasikan, akhirnya Mo Xingtian memutuskan untuk memerintahkan membuat perekrutan pada tiap keluarga. Dengan begitu, semua pun setuju dan rapat dibubarkan. Di kediaman keluargamu, sang ayah menanyakan kabar dari Bos Muyun. Tapi para pengawal tidaklah mengetahuinya karena kini mereka tidaklah menjadi pengawalnya dan sudah diganti dengan Lin Xiuya. Mendengar itu jelas sang ayah langsung menjadi murka. Beruntung seketika itu juga Bos Muyun datang dan menjelaskannya. Sang ayah yang masih merasa kesal, ia pun mengingatkan mengenai keselamatan Bos Muyun yang kini semakin berbahaya. Karena tentu hal itu didasari mengenai Bos Muyun yang sudah membunuh Pangeran ke-9. Bos Muyun yang mendengarnya ia masihlah tetap santuy guys, yang bahkan kali ini dirinya sangat yakin mengenai keselamatannya. Di sisi lain di tempat para muridnya, pertama di keluarga Xiao terlihat saat ini Xing Yu yang tengah berlatih menekan sosok unicorn. Kedua di tempat pemurnian yang memperlihatkan Shinran yang tengah membuat obat. Dan ketiga di sebuah ruangan Xiang Yu yang tengah belajar bersama Mowen. Mereka tentu saat ini ingin membuktikan kepada akademi mengenai kehebatan dari kelas mereka. Keesokan harinya di akademi terlihat salah satu guru yang mengabarkan mengenai sang dekan yang mencari beberapa ahli penyuling. Yang dimana dekan mereka ini bernama Tuan Hong Chen. Dirinya meminta kepada Bos Muyun untuk mencarikan beberapa ahli penyuling. Namun tanpa diduga Bos Muyun menolaknya dan langsung pergi ke kelasnya itu. Setelah tiba di kelas, di sana para murid mengatakan mengenai efek dari pil obat yang diberikan Muyun. Yang tanpa diduga saat ini semua murid telah masuk ke ranah bukaan spiritual. Kecuali 3 orang Huang Wuji, Geng Xin Yu, dan Suan Yunje. Mendengar itu, Bos Muyun lantas memberikan lagi pil ajaibnya itu. Akan tetapi setelah memakannya, tiba-tiba efek dari pil itu seketika menghilang guys.
Bos Muyun yang merasa penasaran ia pun langsung memberikan lagi dan lagi pil kepada mereka. Namun sayang hasilnya tetap sama yang pada akhirnya Bos Muyun memberikan sebuah buku seni bela diri kepada mereka. Ia mengatakan mengenai buku ini yang bisa meningkatkan sebuah kekuatan hingga ranah tertinggi. Tentu para murid pun sangat senang dan langsung melakukan sebuah pelatihan. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu yang artinya pertarungan Bos Muyun dengan Jeng akan segera dimulai. Di sana Jeng mengingatkan mengenai tentang pertaruhan mereka, yakni mengenai kelas 9 yang jika bisa mencapai ranah bukan spiritual, maka kelas 9 akan dipromosikan ke tingkat kelas menengah serta dirinya berniat untuk berlari di lapangan akademi tanpa busana guys. Namun jika gagal, di sana kelas Bos Muyun akan dibubarkan secara total. Di sana testing pun langsung dimulai. Para murid diharuskan untuk menempelkan telapak tangan mereka pada cahaya itu. Jika mengeluarkan cahaya emas, itu artinya mereka sudah menembus ranah bukaan spiritual. Satu persatu para murid langsung mau untuk mengetesnya. Yang dipastikan semuanya sudah masuk ke ranah bukaan spiritual. Dan dengan ini kelas mereka dipromosikan menjadi kelas 9 menengah. Jeng yang melihatnya ia pun menjadi sangat terkejut yang bahkan ia di sana memutuskan untuk secepatnya pergi. Tapi jelas Bos Muyun tidaklah membiarkannya guys serta mengingatkan mengenai tentang taruhannya itu. Bahkan sampai-sampai Bos Muyun menyuruh Lin untuk menyeret si Jeng. Mendengar itu Lin pun setuju dan terjadilah sebuah pertarungan. Namun pertarungan tak bertahan lama guys karena dengan mudah Lin mengalahkannya. Guru Ding yang melihatnya menjadi tak terima tapi ungkapan tersebut bukanlah menguntungkannya. Melainkan itu langsung merugikannya. Kejadian ini tentu membuat si Lin merasa khawatir karena jelas perilaku dari Bos Muyun kali ini pastilah memicu sebuah peperangan. Namun Bos Muyun jelas tidaklah takut guys karena rencananya kali ini bukanlah untuk mencari keributan. Melainkan ia ingin mengetahui di balik dalang yang memerintah Jeng. Di sisi lain di arena bela diri kita diperlihatkan dengan 2 orang guru bernama Xiao Buyu dan Yan Yunyu serta satu lagi bernama Wang Xinyu. Mereka ingin melihat mengenai tindakan Muyun kepada guru Jeng. Terlihat di sana Jeng telah diseret oleh semua orang. Jelas melihat itu seorang murid bernama Kuyu menjadi marah. Jadi dia ini merupakan seorang murid kelas tinggi di akademi dan si Jeng merupakan seorang guru di saat dia masih pemula. Tapi Muyun tidaklah menghiraukannya yang membuat si Kuyu sedikit marah dan berniat untuk menyerangnya. Tapi jelas sang pengawal tak tinggal diam, mereka dengan sigap menahan serangan dari si Kuyu. Di saat bersamaan, Bos Muyun menyuruh Lin agar si Jeng menepati taruhannya. Tentu melihat itu si Kuyu tambah marah dan menyuruh murid-muridnya untuk menghajar Muyun. Lagi-lagi para murid kelas 9 juga siap bersedia untuk membantu Bos Muyun. Tapi Bos Muyun hanya menyuruh mereka untuk menonton saja. Situasi ini membuat para guru senior beranggapan bahwa Bos Muyun pastilah kalah. Tanpa banyak basa-basi, semua murid pun langsung bergerak dan mengepung Bos Muyun. Tapi jelas, Bos Muyun tak gentar sama sekali guys. Di sana ia malah mengatakan mengenai semua orang yang lebih buruk dari murid kelasnya. Tentu hal itu membuat mereka tambah kesal dan langsung menyerangnya. Namun lagi-lagi dengan mudah Bos Muyun seketika membalikan semuanya. Para murid yang melihat itu pun menjadi sangat kaget karena semua gerakan Bos Muyun ternyata itu merupakan teknik tingkat tinggi. Satu persatu para murid terlihat dikalahkan. Namun meski begitu, Yuyu masihlah meremehkan mengenai kekuatan dari Bos Muyun. Yang membuat si Buyu menyarankan untuk si Yuyu menantang Bos Muyun secepatnya. Tapi si Yuyu menolaknya dengan berdalih mengenai derajatnya yang lebih tinggi daripada Bos Muyun. Setelah semuanya dikalahkan, si Kuyu kali ini malah menantang untuk berduel dengan Bos Muyun. Mendengar itu, Bos Muyun langsung meremehkannya karena dengan jelas si Kuyu itu tak bisa mengalahkannya. Yang pada akhirnya Bos Muyun pulang dan membawa Jeng ikut bersamanya. Si Kuyu yang melihatnya mencoba mengejarnya, namun dengan sigap kedua bodyguard langsung menghentikannya.
Tak menyerah sampai di situ, si Kuyu di sana kemudian menantang Bos Muyun untuk mendaftarkan kelasnya di kompetisi 3 bulan lagi. Jika bisa menang, kelas mereka ternyata akan dipromosikan menjadi kelas senior. Tapi Muyun tak terlalu menghiraukannya guys dan langsung pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita di kediaman keluargamu, di sana Bos Muyun mengumpulkan beberapa anggota keluarganya. Dirinya mengatakan mengenai adanya sosok licik yang telah melakukan penyuapan untuk mengeluarkannya dari akademi. Di sana Lin pun datang dengan membawa Jeng. Bos Muyun mengatakan mengenai Jeng yang sudah mengakui atas penyogokkan dari keluargamu. Namun mendengar itu, semua orang pun jelas tak ada yang mengaku guys, yang pada akhirnya Bos Muyun menyinggung kedua nyonya besar di keluarganya itu. Tentu keduanya pun tak tinggal diam dan mencoba untuk membela diri. Akan tetapi hal itu ternyata sia-sia karena kini Bos Muyun memanglah telah menyiapkan semua fakta yang jelas. Bos Muyun menyiapkan 2 orang yang merupakan teman dari nyonya itu yang juga mengakui tentang perbuatannya. Merasa sudah tersudut, si nyonya berbaju merah langsung bersilat lidah. Tapi dikarenakan Bos Muyun yang sudah sangat marah tanpa diduga, ia pun langsung menaboknya. Tanya itu, Bos Muyun juga mengatakan mengenai hukuman yang akan diterimanya. Yang itulah ia menyuruh Lin untuk mematahkan tangan dari Zhou Ming yang merupakan anak dari Nyonya Merah. Dengan cepat Lin pun langsung bertindak. Si Nyonya yang melihatnya seketika mengancamnya dan berniat melaporkan kepada patriark keluargamu. Tapi jelas Bos Muyun tidaklah takut. Setelah menyelesaikan si Nyonya Merah, kali ini giliran si Nyonya Hijau. Di sana terlihat si Nyonya Hijau itu langsung menyalahkan anaknya yang terlambat untuk berkembang yang pada akhirnya patriark muda keluargamu yang jatuh kepada Muyun. Bos Muyun yang mendengarnya menjadi sangat marah. Ia pun langsung menyuruh Lin mematahkan tangan dari Musiantian. Namun ketika Lin akan bergerak, tiba-tiba muncullah sosok yang datang yang ternyata itu adalah Mu Pengyu, kakak dari Xiantian. Di sana ia beranggapan mengenai Bos Muyun yang sudah keterlaluan. Tapi Bos Muyun mengingatkan mengenai kelakuan keluarganya yang juga keterlaluan. Oleh karena itu hari ini ia berniat untuk membalasnya yang bahkan tanpa basa-basi. Bos Muyun langsung menyuruh kedua bodyguardnya. Tapi di sana si Pak Yu malah menyerah dan langsung mematahkan tangannya sendiri. Singkat cerita, pertemuan pun akhirnya bubar. Dan kali ini patriark keluargamu kemudian menemui Bos Muyun. Nampaknya kedatangan sang patriark tentu ingin membahas mengenai masalah di tempo lalu. Sang ayah yang mengetahuinya alih-alih memarahinya, dirinya malah khawatir karena Muyun membiarkan Jeng kembali ke akademi. Sang ayah itu sangat yakin mengenai Jeng yang akan balas dendam. Keesokan harinya di akademi, terlihat para murid yang mencoba untuk merekrut orang-orang berbakat untuk memperkuat kelas mereka. Bos Muyun yang mengetahuinya terlihat ia menjadi tak percaya diri. Tak hanya itu, Siti Peng juga mengabarkan mengenai guru senior yang kali ini terus memperhatikan Bos Muyun. Dan benar saja, seketika itu juga sang guru bernama Xin Yu itu datang menghampirinya. Ternyata kedatangannya berniat meminta bantuan Muyun karena memang salah satu muridnya terkena serangan racun 1000 langkah. Bos Muyun yang mendengarnya langsung mau membantunya karena ia yakin di masa depan ia pasti butuh bantuan juga. Singkat cerita mereka pun langsung pergi. Para murid yang melihat itu lagi-lagi menjadi menganga karena Bos Muyun dengan mudah menaklukkan guru Xin Yu itu. Singkat cerita di tengah perbincangan mereka tiba-tiba muncullah seorang yang datang. Yang ternyata itu adalah Moyang. Jika lupa ia merupakan salah satu murid Muyun ketika masih di kota Beiyun. Tentu kedatangannya kemari yakni untuk masuk ke kelas Muyun dan menjadi murid di sana. Mereka yang mendengarnya menjadi kembali menganga. Terlebih lagi setelah mengetahui mengenai Moyang yang merupakan peringkat pertama dari niat pedang. Para murid yang penasaran lantas menanyakan mengenai Moyang yang tidak masuk ke kelas khusus. Karena diketahui kelas khusus merupakan sebuah tempat sosok yang berbakat. Mendengar itu Moyang hanya bilang kalau ia hanya ingin belajar bersama gurunya yaitu Bos Muyun. Di sisi lain Muyun dan Xin Yu sudah sampai di suatu rumah. Di sana kita diperkenalkan dengan murid bernama Xin Ya yang tengah mengalami sebuah keracunan.
Bos Muyun yang melihatnya langsung memeriksanya. Waktu demi waktu terus berlalu yang pada akhirnya Bos Muyun berhasil mengeluarkan racun di tubuhnya. Di sana Bos Muyun mengatakan mengenai penggunaan racun awan seribu langkah yang hanyalah kamuflase yang dimana racun aslinya itu adalah kalajengking giok ungu. Terlihat di sana Shinyu seketika berterima kasih. Tak lama satu persatu muridnya datang ke tempat itu. Tapi setelah melihat kejadian di sana, mereka terdiam seperti bisu. Tentu Bos Muyun langsung menyuruh mereka untuk segera keluar. Yang ternyata para murid ini mau mengabarkan mengenai kedatangan seorang jenius niat pedang yang masuk ke kelas mereka. Yang jelas itu adalah si Moyang. Tapi sayang ketua kelas 4 senior berniat merebutnya dari mereka. Bos Muyun yang mendengar itu pun langsung mengajak semuanya untuk memeriksanya. Sementara itu di sisi lain tepatnya di arena bela diri di mana seorang murid yang bernama Je Peng Yun menyuruh Moyang untuk masuk ke kelas mereka. Tapi jelas si Moyang menolaknya dan tetap memilih kelas dari Bos Muyun. Si Tipeng yang melihatnya juga menjadi emosi guys dan mencoba menyerang Peng Yun. Namun jelas serangan dari dirinya tanpa diduga dibalikan oleh si Peng Yun. Dan ketika ia berniat mengakhirinya, beruntung Mu Pengsing bergerak membantunya. Tak lama Bos Muyun muncul dan langsung menyuruh Moyang untuk turun tangan. Tanpa ragu lagi, sebagai murid di kelasnya, Moyang pun turun tangan. Di sana ia langsung mengeluarkan teknik niat pedangnya. Bos Muyun yang melihatnya jelas menjadi terkejut karena perkembangan dari si Moyang yang benar-benar cepat. Di pertarungan Peng Yun juga mulai serius dan langsung mengeluarkan pedangnya. Tapi jelas hanya dengan sedikit gerakan Moyang berhasil membuat sang musuh menjadi kabur. Tipeng yang melihatnya tentu menjadi senang, namun Bos Muyun malah menaboknya karena mereka hanya bergantung kepada Moyang. Setelah pertarungan selesai, di sana Moyang meminta maaf karena ketika Muyun diasingkan, ia tak bisa berbuat banyak. Bos Muyun yang melihatnya lantas menyuruhnya untuk segera berdiri dan berniat untuk mengajak makan. Namun di saat yang sama Siming salah satu muridnya dulu juga datang ke sana. Jika lupa, Siming ini merupakan murid Muyun sebagai Master Rapier atau pembuat pedang. Dikabarkan bahwa dialah seorang murid yang menonjol di akademi tahun ini, serta Dekan Hong Chen yang telah mengangkatnya menjadi murid tertutupnya. Melihat kedua muridnya itu, tentu Bos Muyun menjadi senang dan ketika itu juga Yupan melaporkan mengenai Dekan Yong Cheng yang mencari Siming. Namun jelas Siming menolaknya karena nyatanya Siming telah punya guru yakni Bos Muyun. Mendengar itu Yupan pun langsung bergegas melaporkannya. Sementara mereka itu langsung ke warung nasi. Di sisi lain terlihat guru Buyu terlihat tampak marah karena Peng Yun telah gagal dalam merekrut Moyang. Tanya itu dirinya juga sangat kesal pada Muyun yang menurutnya selalu menghalanginya. Namun meski begitu di sana Neng Yun kemudian mengatakan sebuah rencana kepada Buyu. Sin kemudian berpindah di warung nasi, terlihat Bos Muyun dan para murid sedang melakukan makan bersama. Di sana Muyun menanyakan situasi terkini di kota Baiyun. Moyang menjelaskan mengenai Akademi Baiyun yang semakin sukses. Dilanjutkan Bos Muyun menanyakan mengenai kondisi ayah angkatnya. Yang ternyata setelah kepergian Bos Muyun, Mulin Chen dikabarkan telah pergi dan tidak pernah kembali. Tapi meski begitu, Siming yakin bahwa Mulin Chen itu tak akan terjadi sesuatu kepada dirinya. Di sana mereka juga membicarakan soal ayah dari Siming yang tentu kali ini sudah menjadi Master Repainer kelas menengah yang ada di kota Nanyun. Mendengar semua kabar baik dari mereka, tentu Bos Muyun menjadi senang. Keesokan harinya Bos Muyun mengajak semua murid untuk berlatih di arena bela diri. Terlihat Suan Yuanse tengah melakukan pertarungan dengan Moyang. Di sana Muyun menyuruhnya untuk mengeluarkan aura Raja Tirani. Dengan cepat Yunje langsung mengeluarkannya. Namun sayang kekuatan dari Yuanje masihlah belum cukup untuk menghadapi sang niat pedang terbaik Moyang. Tak lama terlihat guru Buyu dan yang lainnya akhirnya muncul ke arena bela diri.
Tentu tujuannya ke sini tak hanya untuk menyapa, melainkan mengajak kelas dari Muyun untuk olahraga. Mendengar itu Bos Muyun pun langsung menyetujuinya. Jadi terdapat 3 murid yang akan melakukan salam olahraga. Dan pertandingan pertama si Buyu menyuruh seorang murid yang bernama Sing Jen. Terlihat Jeng langsung meremehkan murid-murid di kelas Muyun. Sampai-sampai ia mengatakan jika dirinya kalah maka dengan senang hati dirinya bersedia untuk mencuci kaos kaki di semua kelasnya. Sementara di sisi Muyun ia memilih Linji untuk pertandingan pertamanya. Tentu Muyun penasaran mengenai kekuatan dari tombak wulingnya. Linji pun setuju dan ia pun langsung memasuki arena. Dan seketika itu juga bentrokan langsung terjadi. Tentu melihat itu si Jeng menjadi terkejut karena kekuatan esensi dari Linje itu jauh lebih baik. Begitupun sebaliknya, Linje kali ini berpikiran kalau Jen yang sedang menyembunyikan kekuatannya. Setelah itu pertarungan pun dilanjutkan, serangan demi serangan terus dilancarkan. Para murid yang melihatnya langsung mengatakan mengenai si Jeng yang bukanlah lawan dari Linje. Satu-satunya alasan mengenai pertandingan yang lama karena Linji yang tidak percaya diri. Dan benar saja di sana Jen hanya bisa bertahan. Yang pada akhirnya Guru Buyu yang tanpa diduga menyuruhnya untuk segera menyerah. Dengan ini bisa dipastikan Linji lah yang memenangkannya. Setelah itu pertandingan kedua Guru Buyu memilih muridnya yang bernama Taiyuan. Sementara Bos Muyun memilih sang adik yaitu Mu Pengsing. Ia juga menyuruhnya untuk memenangkan pertandingan ini hanya 3 gerakan saja. Karena memang ia mengetahui kalau Pengsing itu sudah melatih teknik terlarang. Mendengar itu Pengsing pun langsung setuju dan pertandingan akhirnya dimulai. Dengan pergerakannya ia pun langsung bergerak maju dan langsung kembali. Taiyuan yang melihat itu beranggapan kalau Pengsing sudah menyerah. Tapi tanpa diduga ia berhasil mencuri pin baju miliknya. Yang membuat pada akhirnya Taiyuan menjadi kaget dan langsung menyerah. Dengan ini pertarungan dimenangkan oleh Pengsing dan di pertandingan terakhir Guru Buyu memilih seorang murid yang bernama Sang Mingyu. Yang dimana Mingyu ini merupakan murid terbaik di akademi. Tentu Bos Muyun langsung menurunkan si niat pedang yaitu Moyang. Sebelum bertarung, Mingyu mengatakan mengenai Moyang yang sekarang belumlah cukup dewasa. Moyang yang mendengarnya tentu merasa kesal hingga langsung mengatakan bahwa dirinya itu akan menang dalam 1 gerakan saja. Di sana pertarungan pun langsung dimulai dan benar saja 1 gerakan 1 kemenangan. Jelas melihat itu membuat semua mata memandang menjadi terkejut. Yang pada akhirnya Guru Buyu yang kalah telak akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Sementara Bos Muyun dan para muridnya itu langsung melanjutkan latihannya. Di sana Bos Muyun menyuruh 5 murid untuk menyerang Moyang secara bersamaan. Terlihat para murid cukup yakin kalau mereka itu bisalah menang. Tapi Bos Muyun malah menantang mereka. Jika mereka kalah, mereka harus berlari 20 putaran di arena ini. Begitupun sebaliknya, jika mereka menang, maka Moyanglah yang akan berlari. Singkat cerita mereka pun setuju dan pertarungan akhirnya dimulai. Moyang langsung dikepung oleh kelima murid itu. Di sana sosok monster unicorn juga muncul dan meminta untuk membebaskannya. Karena mereka diketahui itu tak akan bisa mengalahkan Moyang. Dan di sana seketika pertarungan pun terjadi. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Di sana Moyang membuktikan kapasitasnya yang dengan mudah menyerang mereka semua. Bos Muyun yang melihatnya itu pun langsung menyuruh Moyang untuk menyerangnya. Tanpa ragu Moyang pun langsung menurutinya. Akan tetapi Bos Muyun dengan santai menahan serangan Moyang. Setelah pertandingan selesai, Bos Muyun menjelaskan mengenai ilmu niat pedang. Yang kali ini terlihat niat pedang dari Moyang yang masih belum matang. Dan satu alasan mengenai kegagalan mereka berlima tak bisa mengalahkannya, tentu karena mereka yang memanglah lemah. Bos Muyun mengatakan latihan yang sebenarnya bukanlah memakan pil, melainkan pemikiran seseorang praktisi yang baik hati dan tidak sombong dan tidak termakan nafsu. Di sana para murid lagi-lagi sangat kagum kepada Moyang. Moyang memberitahukan mengenai Bos Muyun sebelumnya yang sudah memahami niat pedang tertinggi bahkan lebih hebat dari dirinya. Tentu mendengar itu para murid menjadi terkaget-kaget karena Muyun itu ahli dalam segala hal.
Moyang menambahkan kalau Bos Muyun memanglah di luar nalar guys. Dan di suatu saat ia akan berdiri di sampingnya untuk menyelamatkan Meng Yao. Di sana Moyang juga menyemangati mereka agar di masa depan mereka bisa dengan cepat menjadi kuat. Mendengar itu semua murid pun menjadi semangat. Bos Muyun yang sedang memantau tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Guru Wang. Yang ternyata tujuan ia ke sini yakni untuk berterima kasih karena Muyun yang telah menyembuhkan adiknya kemarin. Dan tanya itu, ia di sana juga meminta mengenai adiknya untuk menjadi muridnya. Mendengar itu, Bos Muyun langsung menerimanya. Dan ternyata keinginan dari Xinya untuk menjadi murid Muyun tentulah ada sesuatu hal yang janggal di dalam hatinya. Singkat cerita, Bos Muyun bertemu dengan Nona Xiao. Ia di sana meminta kepada Bos Muyun untuk pergi ke rumahnya. Karena memang ibunya sangat menyesali mengenai kejadian kemarin dan ingin bertemu Muyun. Tapi Bos Muyun menolaknya karena ia masihlah harus berlatih. Nona Xiao yang mendengarnya lantas memberitahukan kalau guru juga bisa masuk ke daftar naga. Mendengar itu, Bos Muyun menjadi kaget karena setahunya hanya muridlah yang bisa masuk ke daftar naga. Tak lama setelah itu di sana tiba-tiba Lin akhirnya muncul. Bos Muyun menanyakan mengenai tempat yang bagus untuk penerobosan. Lin menyebutkan terdapat sesuatu tempat yang sangat misterius untuk melakukannya. Ia pun kemudian langsung membawa Muyun ke tempat itu. Namun sebelum itu di sana Bos Muyun menyuruh Lin untuk mengajak semua muridnya memasuki tempat itu. Sembari menunggu para murid, Bos Muyun kemudian langsung masuk dan bertarung dengan para monster. Di sisi lain di arena bela diri, terlihat Moyang tengah bertarung melawan para murid. Jelas ia sangat mendominasi dan dengan mudah mengalahkan semuanya. Dengan kemenangannya ini, Moyang dengan kelas mereka secara resmi ditingkatkan menjadi kelas senior. Malam harinya, Lin mengajak semua murid ke tempat misterius itu. Tak lama Bos Muyun keluar dengan sedikit luka di bibirnya. Ia juga sudah mengetahui mengenai kelas mereka yang menjadi kelas senior. Melihat luka dari Muyun, Lin sedikit bertanya-tanya karena seharusnya Bos Muyun bisa dengan mudah mengatasi para monster di tempat ini. Tapi Muyun menjelaskan kali ini ia baru saja bertarung dengan monster di tingkat 8. Tentu mendengar itu Lin pun menjadi kaget karena Muyun yang tiba-tiba bertarung dengan monster kuat. Dan di sela perbincangan mereka, para monster seketika muncul kembali dan suasana menjadi mencekam. Jelas ini adalah ulah dari Bos Muyun karena memang mulai hari ini semua muridnya akan latihan di tempat ini. Ia mengatakan mengenai jika mereka tak bisa menembus lantai 4, maka mereka tak layak mengikuti turnamen di kelas senior. Singkat cerita latihan akhirnya selesai. Bos Muyun seketika memberikan sebuah pil pemulihan kepada semuanya. Di sana ia juga mengingatkan Yuan Je yang mengenai tubuh Raja Tirani yang belum ia kuasai. Yang tentu ia mengingatkan kepada dirinya untuk rajin berlatih. Dilanjutkan dengan Huang Wuji yang melihat dirinya masih belum mampu menguasai tubuh prasasti tertinggi. Tentu melihat itu Bos Muyun menyuruh semuanya agar berlatih dengan keras. Setelah itu latihan pun dibubarkan. Di sisi lain di tempat pemurnian, di sana terdapat Liu Pan dan Dekan Hong Chen yang tengah berdiskusi. Di sana Li Pan membicarakan mengenai ilmu pemurnian yang telah dipelajari dari Bos Muyun. Sang dekan yang mendengarnya menjadi sangat kagum kepada Bos Muyun. Sementara di sisi lain terlihat Xin Yu yang melaporkan pada ayahnya mengenai dirinya yang naik ke kelas senior. Tentu sang ayah sangat senang dan tidak meragukan lagi kemampuan dari Bos Muyun. Mendengar itu Xin Yu pun seketika meminta sang ayah membujuk sang ibu mengenai kesalahan kepada Bos Muyun. Tapi sang ayah terlihat sedikit ragu karena memang istrinya itu adalah dekan Akademi Huo dari Akademi Sisian. Keesokan harinya latihan demi latihan terus dilakukan. Terlihat para murid langsung berolahraga. Kali ini mereka dengan mudah bisa mengalahkan semua monster itu. Bos Muyun yang melihatnya seketika menyuruh Lin untuk membawa murid-muridnya naik ke lantai berikutnya. Sementara ia sendiri akan berlatih dengan melawan lagi monster si beruang. Karena memang Bos Muyun berniat untuk mengikuti turnamen antar guru di akademi. Singkat cerita, Bos Muyun langsung berduel dengan si beruang.
Dan tak lama ia pun keluar dengan kondisi yang menyedihkan, yang ternyata Bos Muyun sudah setengah bulan berada di tempat ini. Di sana Lin mengabarkan mengenai pertarungan babak pertama akademi yang akan dilakukan esok hari. Ia menjelaskan mengenai adanya 18 kelas yang akan masuk ke Gunung Poyun untuk memperebutkan 10 tempat teratas. Keesokan harinya mereka pun langsung ke sana. Terlihat di sana sudah hadir Dekan Hong Chen dan beberapa guru. Melihat Muyun yang terlambat, beberapa guru senior itu langsung menyinggungnya. Tapi Muyun dengan santuinya mengatakan kalau kelas mereka akan menghancurkan kelas dari guru Buyu. Tak lama sang dekan menjelaskan mengenai aturan kompetisinya. Jadi di babak pertama ini, siapa yang paling banyak memburu para monster itu akan masuk ke 10 teratas. Serta untuk waktunya diberikan 1 hari lamanya. Setelah mendengar itu, Bos Muyun langsung bermeditasi. Namun tiba-tiba Guru Wang menghampirinya dan mengingatkan mengenai Bos Muyun yang tak boleh mendekati adiknya lagi. Muyun yang mendengar itu langsung mengatakan kalau dirinya hanyalah mengajarnya serta memastikan keselamatannya. Sementara di sisinya Guru Buyu yang masih dendam kepada Muyun, ia mengatakan mengenai kehormatan dari Muyun yang akan segera runtuh karena turnamen ini. Guru Wang yang mendengarnya jelas langsung membela Muyun dan langsung mengejek kelas dari Buyu. Di sela perdebatan mereka, tiba-tiba di sana terdengar sinyal bahaya. Jadi sinyal itu ditujukan mengenai adanya murid yang mengalami sebuah kecelakaan. Tentu melihat itu Bos Muyun langsung bergerak untuk melihatnya. Ternyata sinyal yang meledak tadi itu bersumber dari Xinya. Terlihat di sana ia sudah dikepung oleh beberapa murid. Ternyata para murid berniat untuk menghabisinya. Tentu mereka ingin balas dendam mengenai kelas mereka yang sudah dipermalukan oleh kelas Muyun. Dan di saat terakhir, tiba-tiba Bos Muyun muncul dan menyelamatkannya. Di sana Bos Muyun mengingatkan mengenai aturan turnamennya yang dimana itu tak boleh untuk menyerang sesama murid. Tapi para murid ini ternyata tak peduli dan malah langsung menyerang Muyun. Muyun yang melihatnya tentu menjadi kesal serta langsung memberikan sebuah serangannya. Tak lama di sana muncul sosok Guru Buyu yang ternyata orang-orang ini merupakan murid di kelasnya. Perdebatan terus berlangsung dan tak lama di sana muncul wakil dekan bersama Guru Wang yang langsung menenangkannya. Wakil dekan yang melihatnya langsung memutuskan mengurangi kelas Muyun menjadi 5 orang. Mendengar itu, Bos Muyun mengatakan mengenai masalah ini yang bersumber dari si Buyu. Namun wakil dekan tak menghiraukan dan masih kekeh dengan keputusannya. Namun meski begitu, Bos Muyun tetap santuy karena dengan 5 orang saja tentu hal itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi juara 1. Dan cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.